Shalom teman-teman, apa kabar? Pastor berharap semua sehat-sehat dan baik-baik di rumah ya. Kita masih sekolah minggu dari rumah. Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Loso ajak kita berdoa dulu ya. Ikuti Loso berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tolong berkati sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, yuk hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Terus kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan tempatnya. Kita akan memuji Tuhan sambil bergerak. Yuk kita sama-sama bergerak, memuji Tuhan dan juga supaya tubuh kita sehat. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Sekali lagi ya kita pujikan pujian ini sambil bergerak semangat untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kakinya digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Nah teman-teman, saat ini yuk kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita memujikan pujian Aku Ingin Dengar Cerita. Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita pujikan sekali lagi ya. Aku ingin dengar cerita tentang
hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita saatnya mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum Lose menceritakan cerita firman Tuhan, Lose mau kasih tahu, siapkan dulu alat tulis ya. Lalu nanti yang Lose sampaikan, kalau ada Lose sebutkan nama atau nama tempat atau jumlah, nanti ditulis ya, supaya ingat ceritanya tentang apa. Siap? Oke, hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang Pentakosta. Apa itu ya? Pentakosta. Minggu lalu masih ingat kan cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Terus Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus akan dikirimkan, diutus kepada para murid untuk menyertai para murid dan juga kita sampai saat ini, sampai kepada akhir zaman. Nah, pada hari Pentakosta ada satu peristiwa yang terjadi. Waktu itu, ada 120 orang yang mengikuti Tuhan Yesus selain para murid. Ingat ya, kalau muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12. Terus satu orang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Ya, benar, Yudas Iskariot. Nah, waktu itu di hari Pentakosta ada 120 orang. Jadi ada murid-muridnya Yesus, lalu ada orang-orang banyak yang lain yang mengikuti Tuhan Yesus waktu itu. Lalu mereka menantikan janjinya Tuhan Yesus dengan tekun. Apa sih tekun? Dengan setia. Jadi setiap hari menantikan. Nah, adik-adik buka Alkitabnya ya, dalam Kisah Para Rasul yang pertama pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Nih, dengarkan langsung bacakan ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nih ada 11 orang karena Yudas Iskariot meninggal bunuh diri. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, mereka dengan tekun dan sehati. Tekun itu selalu melakukannya berulang-ulang dan setia melakukannya. Kalau adik-adik tekun belajar berarti setiap hari belajar berulang-ulang. Lalu pada hari Pentakosta ada suatu peristiwa. Adik-adik buka Kisah Para Rasul pasal 2 sekarang. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, banyak orang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wah, ada angin keras. Nah, kayak gitu. Terus di mana angin keras itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, contohnya seperti ini.
Nah ini contoh ya, kalau zaman dulu bakso juga nggak tahu, tidak digambar, tapi contohnya seperti ini. Nah itu adalah tanda Roh Kudus menyertai mereka yang dijanjikan Tuhan Yesus datang. Lalu apa yang terjadi? Para murid itu akhirnya ketika Pentakosta banyak orang percaya berkumpul, lalu mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, yang datang itu dari orang dari jauh, dari mana-mana. Dari tempat yang para murid Tuhan Yesus itu tidak kenal sebelumnya. Nih, langsung bacakan. Nanti dicatat ya, ingat ya. Di ayatnya yang mulai ayat ke-9. Ada dari Partia, Media, Elam, ada penduduk Mesopotamia, ada Yudea dan Kapadokia. Lalu ada Pontus dan Asia, ada Firgia dan Pamfilia, ada dari Mesir bahkan, daerah-daerah Libya dan berdekatan dengan Kirene, dan bahkan ada pendatang-pendatang dari Roma. Wah, ada orang Yahudi maupun orang-orang penganut agama Yahudi dari Kreta, dari Arab. Wah, mereka semuanya tercengang-cengang. Kenapa? Kaget mereka. Karena para murid bisa berbicara dalam bahasa mereka semua. Padahal murid-murid Tuhan Yesus berasal dari Israel saja, tapi yang datang banyak sekali dari mana-mana. Nah, adik-adik harus tahu peristiwa ini ya. Ini disebut Pentakosta. Pentakosta. Dicatat ya, jangan lupa. Nah, hari itu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang harus adik-adik pelajari hari ini melalui kisah Pentakosta, yang pertama kita harus bertekun seperti para murid. Ingat ya, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid akan mengirimkan Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus mendampingi janjinya, Roh Kudus datang. Tapi ingat, harus seperti para murid ya, bertekun. Adik-adik kalau berdoa harus tekun berdoa, artinya setiap hari harus berdoa, harus tekun belajar, setiap hari harus belajar. Yang kedua, harus bersabar dan bersungguh-sungguh menantikan janji Tuhan. Pernah enggak dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya? Pernah? Pasti adik-adik nunggu-nunggu kan, kapan ya janjinya janjinya sama orang tuanya digenapi. Misalnya ada yang dijanjikan nanti kalau naik kelas dikasih hadiah ya gitu. Wah, adik-adik sudah nunggu nih kapan naik kelas ya, supaya orang tua menepati janjinya. Seperti itulah para murid Tuhan Yesus. Kita juga harus begitu ya adik-adik, harus dengan sabar dan sungguh menanti janji Tuhan. Oke, terakhir ayat yang harus adik-adik hafalkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Yoel pasal kedua ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Lagi lo bacakan ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28. Oke? Jangan lupa ya apa yang sudah saya sampaikan, yang penting dicatat. Oke? Terus jangan lupa menjawab pertanyaan di bawah ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Nah, ingat ya cerita yang sudah saya sampaikan, bagian-bagian yang penting, yang sudah bisa menulis, ditulis ya. Nanti kalau sudah bisa ketemu, kita akan kasihkan ke lose kelas masing-masing. Oke? Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan memujikan satu pujian, mentega dengan roti. Siap-siap ya. Lose pasti teman-teman udah pada kangen dengan teman-teman yang lain. Iya, betul. Yuk kita nyanyi Lose bareng-bareng supaya ingat teman-temannya. Kita nyanyi mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
selalu bersama, seperti mentega dengan roti.